Oke guys, apa kabarnya? Balik lagi di sini di channel ini, ketemu lagi sama aku. Makasih banyak guys ya buat apresiasi teman-teman di 2 video terakhir kemarin itu teman-teman udah bantu subscribe juga, udah bantu nge-share dan mudah-mudahan tiap kali video yang kita suguhkan ke teman-teman itu semuanya bermanfaat ya. Masih tetap di pembahasan tentang akord guys ya. Kali ini karena kita udah membahas A mayor dan A minor, kita moving ke yang namanya B. Kali ini season pertemuan kali ini aku lebih fokus akan bahas B mayor dulu guys ya. Nanti kemudian mungkin ke B minornya lagi, atau mungkin teman-teman mau bahas request tentang tangga nada dulu dong, atau main league dulu dong, atau apa, boleh guys ya, komen di bawah guys nanti. Kali ini masih seperti yang kemarin-kemarin juga guys. Di sini aku akan membahas yang namanya B mayor di beberapa posisi teman-teman ya. Ya langsung aja tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung ke posisi pertamanya ya. Mungkin teman-teman sudahlah pasti tahu atau familiar ya dengan akord B mayor gitu kan. Ya untuk teman-teman yang pemain gitar pemula ini kemungkinan adalah salah satu akord yang agak susah ditaklukkan. Kenapa? Karena telunjuknya itu beda sendiri ya, beda sendiri dengan teman-teman yang lain gitu kan. Kalau misalnya teman-teman main akord A dengan mudahnya gitu, bisa model seperti ini atau model seperti ini. Nah kalau B itu kan agak jauh tuh gini. Ya kemungkinan mungkin di persenggangan sininya agak sakit guys ya. Di persenggangan sini ya, itu memang hal yang wajar, tapi memang itulah yang dituntut teman-teman gitu. Kenapa? Ya karena untuk membentuk satu akord B mayor memang harus seperti itu gitu. Jadi mau nggak mau ya memang teman-teman harus mempelajari positionnya dulu gitu kan. Ibarat kita kayak mau betinju, belajar kuda-kudanya dulu, standing fight-nya gitu. Nah di akord B mayor itu yang paling dibutuhkan itu adalah kuda-kuda dari jarinya kita gitu. Karena ketika teman-teman nggak menyentuh senar itu dengan tepat, bisa jadi senarnya itu kayak melempem gitu, kayak gitu, atau gitu. Tapi ketika teman-teman berada di posisi yang benar, tone dari tiap nada di senar itu pasti terdengar bulat gitu. Gitu. Nah, kali ini posisi B mayor itu agak lebih banyak teman-teman ya daripada tetangganya si B ini, si A tadi gitu kan. Posisinya agak lebih banyak karena di sini aku akan memainkan beberapa pola B mayor yang lazim atau mungkin yang sering digunakan dan yang kurang sering digunakan gitu kan. Kurang sering didapati di part lagu-lagu tertentu gitu. Tapi ini adalah masih ranahnya B mayor gitu. Oke, langsung aja. Di posisi pertama itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa nempatkan jari yang pertama itu di sini, telunjuk gini. 3-nya lagi itu seperti ini. Nah, aku punya tips ini khusus untuk B mayor. Kalau misalnya teman-teman agak kesulitan dari membentuk akord A ke B mayor, ada trik gampangnya teman-teman gitu. Caranya gimana bang? Caranya gini. Teman-teman buat akord A itu jangan gini. Jangan dengan menggunakan jari ini, tapi startnya dari jari tengah ini dan ini gitu kan. Dari sini gitu kan. Ini kan A mayor nih. Digeser 2. Tep. Nah, di sini ya kan. Senar satunya baru dijumper pakai ini teman-teman gitu. Nah, itu adalah tips yang saya temukan waktu saya belajar main gitar, bergumul dengan kunci B gitu kan. Karena membentuk suatu akord B itu agak repot menurut saya di awal saya belajar main gitar. Jadi itu adalah pengalaman pribadi saya yang mungkin teman-teman bisa terapkan gitu kan. Untuk membentuk akord B mayor itu memang agak susah dibandingkan dengan C atau D. Itu agak lebih enak. E minor mungkin gitu kan.
E minor paling enteng sih. Nah, akord B mayor itu kan agak repot, dan nanti akord F juga repot gitu. Cuman kali ini karena segmennya ini aku membahas tentang B mayor, jadi tips untuk B mayornya yang aku aku bagikan gitu kan, aku suguhkan gitu. Oke. Mode satunya kayak gini teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk model power chord-nya teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Gini. Hanya ini doang, ini dan ini gitu. Atau teman-teman terbiasa dengan akord yang seperti ini. Gitu. Ini. Tapi kalau bicara tentang power chord, aku lebih senang itu model yang seperti ini teman-teman. Kalau power chord-nya B itu mungkin teman-teman terbiasa dengan gitu kan. Nah, kalau aku pribadi itu lebih suka gini. Dia lebih jantan gitu. Gitu. Jadi kenapa bisa dia lebih jantan, Bang? Karena sebenarnya aku itu make power chord, kalau bahasa teori musiknya itu power chord 5-nya gitu. Jadi nada kelimanya itu lagi lah yang ku oplos untuk ku naikkan di atas, untuk ku jadikan bassnya berikutnya. Jadi di sini kan aku kan udah pakai nada 5 gitu. Ini kan B, 5-nya itu kan fizz. Nah, di sini aku kan udah dapat fizz gitu, tapi aku butuh fizz yang lebih low. Nah, makanya jari yang ini aku buat di fizz lagi gitu. Nah, kesannya gitu teman-teman, jadi gitu dia. Nah, oke ya. Tapi tergantung kebutuhan teman-teman sih. Karena kebetulan aku pecinta musik high gain dan aku senang ranah yang agak ke situ. Jadi gitarku butuh yang lebih low lagi gitu. Kebetulan aku pakai gitar kan yang senar 6 ini teman-teman, bukan yang senar 7. Kalau aku pakai senar 7 ya kemungkinan aku sudah menemukan B-nya gitu, karena kan ada senar tambahan lagi gitu. Oke, langsung aja. Kalau ini tadi posisi 1, ini posisi 2-nya. Gitu kan. Kita moving ke posisi 3-nya di sini teman-teman. Atau teman-teman terbiasa dengan akord yang seperti ini. Ini itu B mayor juga, B mayor asli malah. Kebanyakan pemain gitar itu baik dari pemain gitar zaman dulu kayak bapak-bapak saya dan seumurannya itu rata-rata buat B itu kayak gini gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi lebih suka yang gini teman-teman, lebih simple gitu. Ininya nggak aku pakai. Itu sah Bang Uncen ya, sah aja sih. Soalnya kan nadanya kan tepat gitu. Oke. Posisi 3-nya, posisi 4-nya masih kayak yang seperti kemarin juga, teman-teman bisa naikkan ini lagi ke atas. Nah, di sini kebetulan di B mayor ini ada spesialnya teman-teman ya. Kalau teman-teman di akord A itu hanya mendapatkan power chord maksimalnya 2, di sini bisa lebih dari 4 teman-teman. Nah, di awal aja aku udah ngasih 2 power chord gitu kan. Yang pertama ini 1, yang kedua. Nah, di sini juga teman-teman bisa buat di posisi 4-nya tadi, ini posisi 3 seperti ini kan teman-teman. Atau kayak gini. Nah, posisi 4-nya teman-teman bisa buat gini lagi. Untuk mendapatkan mid, padahal ini karakternya bass kan, senar 6 ini. Tapi karena dia sudah di kolom 5, 6, 7, rasanya kayak mid gitu, middle gitu. Nah, ini sama ini kan hampir sama dia. Taste-nya itu hampir, dia tidak terlalu low gitu. Jatuhnya itu lebih ke mid gitu. Itu posisi 4-nya teman-teman. Posisi ke-5-nya teman-teman bisa pakai yang model yang seperti ini juga. Ini posisinya. Posisi 5, posisi 6-nya teman-teman bisa pindahkan gini.
Itu posisi 6-nya teman-teman. Posisi 7-nya teman-teman bisa sama seperti kayak video yang di A minor itu, teman-teman bisa copy paste yang di sini juga. Teman-teman pindahkan kemari. Sorry. Nah, gitu. Atau teman-teman buat gini aja boleh. Tanpa senar satu yang di sini. Next position teman-teman bisa buat yang gini juga, yang seperti di sini. Tinggal kopas lagi. Gitu. Terus juga posisi berikutnya teman-teman bisa kopas yang di sini lagi. Itu teman-teman ya. Jadi khusus di B, walaupun sebenarnya dia agak repot teman-teman, karena ya mungkin jari telunjuknya teman-teman itu belum terbiasa, agak lebih renggang dengan jari tengahnya. Memang saya akuin agak sakit gitu ya untuk belajar di mula-mula. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, ketika teman-teman main dari akord B, do sama dengan B ya, katakan kayak gitu. Referensi teman-teman untuk akord B, khusus akord B itu lebih banyak gitu, lebih lebar. Karena pada kenyataannya aja sebelum di kolom 12 teman-teman udah bisa mendapatkan lebih dari 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan 7 teman-teman. Itu dari kolom 1 ke kolom 12 ya. Nah, 7 kalikan lagi 2 ke depannya ini. Ini kan fret 12 nih sampai fret 24. 14 akord teman-teman gitu. Tapi kan itu kan semua tergantung dari kebutuhannya teman-teman gitu. Bahkan memang enggak semua yang 14 itu bakalan kepake, karena bisa jadi itu kurang cocok atau kurang butuh gitu. Jadi itu hanya option ya, itu hanya opsi untuk menentukan aja chord B yang cocok buat lagu yang mau kita mainkan ini yang mana gitu. Oke, aku kilas balik aja teman-teman. Di pola pertamanya ada yang seperti ini. Nah, untuk membuat kayak gini triknya tadi teman-teman bisa dari sini buat akord A dulu. Ini. Terus teman-teman bisa majuin 2, 1, 2 dan ini ditambahkan ke senar 1. Itu akord B mayor. Terus teman-teman bisa buat seperti ini. Senar 5 saja sama senar 3 yang dibutuhkan di situ. Gitu. Nah, kalau teman-teman butuh yang lebih low, yang lebih gitu, yang lebih mencekam gitu, teman-teman boleh pakai. Kan rasanya lebih mencekam, lebih kelam gitu deh. Cuman kalau ditambahkan settingan efek distorsi lebih ini sih, lebih nyata deh teman-teman ya. Ini posisi 1, ini posisi 2-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman butuh yang lebih low, teman-teman kan bisa buat itu posisi 2-nya dengan mode yang lebih low ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau dibilang itu posisi 3 pun sah-sah aja, tergantungnya bahasa teman-teman mau bilangnya seperti apa. Lanjut the next position, kita punya yang seperti ini. Yang ini. Terus ini juga ada kelanjutannya, teman-teman bisa pakai yang seperti ini. Ini power chord juga ya teman-teman, sama ini juga power chord gitu. Tapi di sini rasanya itu lebih ke middle gitu, lebih ke rasanya itu taste-nya tidak ke bass gitu, tidak mencekam. Dia lebih middle aja gitu. Ini
Lanjut posisi berikutnya itu ada yang seperti ini teman-teman. Dan ada yang seperti ini. Dan ada juga yang seperti ini. Oke lah guys ya, sampai ketemu di video berikutnya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, yang udah mendukung dan yang udah membantu menyebarluaskan juga. Dukung kita terus untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi ke depan guys ya. Karena tanpa dukungan kalian kita itu kayak macam kekurangan semangat gitu guys. Jadi nggak ada salahnya dong ya. Karena semangat yang dari kalian itulah kekuatan kita untuk membuat video yang jauh lebih bagus lagi. Dukung kami terus untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat buat teman-teman. Kiranya video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam menggali instrumen gitar, apalagi buat teman-teman di luar sana yang masih membutuhkan teori-teori pemula. Saya dengan senang hati akan mengulik total akord mulai dari A sampai G mayor minornya. So kalau misalnya teman-teman tertarik untuk request Bang buatin tangga nada dong, atau buatin scale dong, atau apa, gimana sih penggabungan kalau misalnya A sama G diimprov, melodinya apa aja, dengan senang hati guys ya. Kita bakalan buatkan sesuai dengan requestnya kalian dan sesuai dengan apa yang kita tahu gitu. Makasih banyak buat teman-teman sekali lagi. Kita ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.